siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi saya tahu bener, pikiran beliau itu bukan mau jadi pejabat, tapi beliau mau mengkoreksi arah jalan yang salah. Kita mesti dukung dong. Saya nggak tega, karena saya bayangin kalau diri itu kena saya, mau pulang nggak boleh, dituduhnya saya overstay, mesti bayar denda, mau bayar denda juga nggak bisa. Ini udah nggak adil, karena saya ingat negara itu harus melindungi segenap tumpah darah. Habib ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia biasa. Kembali cerita soal Rizik, Lis Sungkarisma. Salah Habib apa? Kalau dirugikan, bilang ke kita. Aktivis sosial kemasyarakatan Lis Sungkarisma menyatakan Indonesia merdeka oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam. Sudah sepatutnya sebagai bangsa yang besar untuk menghargai jasa para pahlawan. Tetapi ia mempertanyakan keadaan yang sekarang menimpa Habib Rizik. Apa salah dari Habib Rizik? Sebelumnya dalam video Refli Harun yang dikutip dari kanal YouTube-nya, Refli Harun menanyakan kepada Lis yang menurutnya aneh. Kenapa aneh? Karena Lis Sungkarisma keturunan Tionghoa dan beragama Buddha, tetapi mendukung Habib Rizik hingga memasang spanduk di tempat usahanya dan sikapnya seperti pro-Islam. Begitulah kata Refli. Lis menjawab bahwa yang aneh menurutnya adalah Indonesia dulu dimerdekakan oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam, tapi berapa banyak masyarakat yang peduli pada nasib dan tokoh Islam di Indonesia. Hal itu yang membuatnya miris. Negara ini kan dulu dimerdekakan oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam. Saya bukan yang ahli sejarah, tapi saya lihat video. Saya baca itu. Menurutnya memang ada tokoh Tionghoa yang ikut di BPUPKI. Jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Orang bilang Islam gak didiskriminasi, memang tidak. Tapi berapa banyak orang yang peduli pada nasib negeri ini? Tokoh-tokoh Islamnya itu kok saya rasa miris juga. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab. Salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget nih orang. Kita lihat sampai hari ini. Begitulah ujar Lis. Saya kumpul sama teman-teman. Siapa sih yang dirugikan sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Begitulah ucapnya. Ia menambahkan penguasa yang menjadi masalah bagi FPI adalah mereka pengusaha-pengusaha biliar yang juga menjual minuman keras dan yang ada prostitusinya. Itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat masih tetap tidak ada tindakan. Nah dari sana memang gak ada sih ya. Saya tanya ke orang Tionghoa, lalu punya toko suka diperes nggak? Enggak lah. Kenapa jadi ikut-ikut benci Habib Rizik? Bahaya. Begitulah jelas Lis. Lis mengungkapkan bahwa dia pernah mengajak semua temannya untuk ke Petamburan. Ditambahkan Lis, ia mengajak teman-temannya pada tahun 2011 menjelang 2012. Ketika bulan puasa dan menjelang putaran kedua Pilkada Jakarta. Lis mengakui kalau saat itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Habib Rizik. Kaget saya. Begitu sampai Petamburan orangnya banyak. Munarman masih sekretaris umum, ada ustadz lengkap 70 orang. Ada kali, karena kebetulan lagi ada acara. Begitulah jelasnya. Ia bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 15 orang melakukan dialog bersama Habib Rizik tentang Rohingya. Habib Rizik saat itu memperlihatkan foto-foto dan mengatakan ada umat Buddha yang memotong leher di Rohingya. Dijelaskan Lis kepada Habib Rizik kala itu tidak mungkin. Yang mengatakan tidak ada umat Buddha yang berani melakukan hal demikian. Dan menyebut bahwa jika ada perbuatan seperti itu pasti ada orang komunis di sana. Lis mengaku bahwa ia dan teman-temannya lama main di Petamburan. Dan ketika hendak pulang, ia beserta temannya diajak untuk menunggu waktu buka puasa agar bisa makan bersama. Saat itu, ia pertama kali mengenal Habib Rizik lebih dekat dan setelah itu mulai main ke pesantren Habib Rizik yang di Megamendung. Di pesantren Megamendung, ia bertemu dengan temannya yang berbeda juga. Ada teman dari Kristen, Katolik. Ya, itu setelah 212, Desember kita bikin Man of the Year buat Habib Rizik tahun 2016. Yang ngasih ormas-ormas Tionghoa waktu itu adalah Jusuf Hamka. Begitulah urai Lis. Menurutnya semenjak itu banyak orang yang mulai memiliki persepsi berbeda tentang Habib Rizik. Selain itu ia disambut dengan baik saat di pesantren. Di pesantren gak dibilang mewah,
Sederhana tapi enak suasananya. Karena penerimaan mulai dari yang di bawah, yang jaga ramah semua. Pada minta foto semua dan dilayani baik. Ditambahkan olehnya saat itu juga ia dan teman-temannya berpendapat kalau FPI bagus. Terutama setelah dijelaskan bahwa semua anggota FPI memiliki kartu anggota. Di kartu anggota tersebut tertulis peraturan untuk tidak membawa senjata tajam dan tidak boleh menganiaya orang. Jadi diatur benar. Sampai Habib berani kasih jaminan kalau ada anggota FPI nggak bener laporin. Bahkan 98 ada yang bilang, dulu kalau nggak ada FPI, kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang malakin, tapi FPI justru yang belain. Begitulah katanya. Sesudahnya Lis merasa hatinya makin cair dan berpendapat Habib Rizik bukan sosok yang menyeramkan. HRS akan dijemput paksa jika absen panggilan kedua. Ini Kapolda Metro. Habib Rizik Syihab disebut belum pasti memenuhi panggilan kedua polisi setelah absen di panggilan pertama. Lantas, apakah polisi akan menjemput paksa Habib Rizik jika tak hadir lagi? Ah, kau sudah tahulah itu. Begitulah kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron saat ditanya mengenai kemungkinan jemput paksa Habib Rizik di Hotel Grand Sahid. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, sebelumnya menyebut belum ada keputusan terkait kehadiran Habib Rizik pada Senin lusa. Masalah datang atau tidak, jam berapanya masih belum ada keputusan. Masih kita timbang-timbang. Maksudnya kita masih menunggu dari pemulihan beliau terutama, ya gitu. Begitulah imbuhnya. Menurut Aziz, salah satu pertimbangan pihaknya adalah terkait kondisi kesehatan dari Habib Rizik. Aziz menyebut hingga kini kliennya masih dalam pemulihan kondisi kesehatan. Kita kan mesti memperhatikan bahwa ketika nanti diperiksa beliau itu waktunya juga panjang. Begitu juga kondisinya seperti apa, kalau misalnya ini kan mesti saya sampaikan dulu, supaya beliau juga bisa merasakan dan memperkirakan nanti kondisinya bagaimana. Begitulah papar Aziz. Aziz menambahkan kepastian Habib Rizik Syihab akan memenuhi atau tidak panggilan kepolisian pekan depan akan disampaikan esok hari. Habib Rizik awalnya dipanggil pada Selasa 2 Desember ke Polda Metro Jaya. Namun karena alasan masih dalam proses istirahat, Habib Rizik masih urung menghindari panggilan tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya pun kembali mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan untuk melayangkan surat panggilan kedua. Rencananya Habib Rizik beserta menantunya Hanif Alatas akan diperiksa di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya dalam video Refli Harun yang dikutip dari kanal YouTube-nya, Refli Harun menanyakan kepada Lis yang menurutnya aneh. Kenapa aneh? Karena Lis Sungkarisma keturunan Tionghoa dan beragama Buddha, tetapi mendukung Habib Rizik hingga memasang spanduk di tempat usahanya dan sikapnya seperti pro-Islam. Begitulah kata Refli. Lis menjawab bahwa yang aneh menurutnya adalah Indonesia dulu dimerdekakan oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam, tapi berapa banyak masyarakat yang peduli pada nasib dan tokoh Islam di Indonesia. Hal itu yang membuatnya miris. Negara ini kan dulu dimerdekakan oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam. Saya bukan yang ahli sejarah, tapi saya lihat video. Saya baca itu. Lis mengakui kalau saat itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Habib Rizik. Kaget saya. Begitu sampai Petamburan, orangnya banyak. Munarman masih sekretaris umum, ada ustadz, lengkap, 70 orang. Ada kali, karena kebetulan lagi ada acara. Begitulah jelasnya. Ia bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 15 orang melakukan dialog bersama Habib Rizik tentang Rohingya. Habib Rizik saat itu memperlihatkan foto-foto dan mengatakan ada umat Buddha yang memotong leher di Rohingya. Dijelaskan Lis kepada Habib Rizik kala itu tidak mungkin. Yang mengatakan tidak ada umat Buddha yang berani melakukan hal demikian, dan menyebut bahwa jika ada perbuatan seperti itu, pasti ada orang komunis di sana.